Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridai ka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi ja'ala ta'aqubal layli wan nahar ayatan liulil albab wa ayatan liulil absar wa ba'd. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para asatiz, guru-guru kita semua, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, wabil khusus yang berhadir pada malam hari ini, akhina fillah, Guru Al-Hajj Hakim yang kita hormati, sahibul majlis yaitu Guru Al-Hajj Samidi, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jam ulun jam 9 kurang 15 menit. Ulun diberi waktu sampai jam berapa panitia? Serius ini sampai jam berapa? Daripada ulun kuriak-kuriak ceramah, biar pura kami hilangan apa ulun. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 11. Jam 11 itu biasanya badom. Habis mangguplah hanya pulihkan. Insya Allah ini jam 9 kurang 15 menit. Insya Allah jam 10 kurang 15 menit atau kurang daripada itu selesai kita makanan, mulai ada makanannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, malam hari ini ulun hanya menyampaikan dua hal saja. Yang pertama tentang keutamaan orang yang begitu cinta kepada Rasulullah SAW, dan yang kedua tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selesai dalam waktu jam 10 kurang seperempat. Yang pertama, ada cerita. Yang bercerita ini adalah Gus Qayyum. Beliau dapat cerita dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hassani Al-Makki yang berada di Mekah. Ceritanya ini dulu ada orang Turki. Tahu yang Turki itulah? Ini guringan kan nih? Tahu kan Turki? Tuh kasongan belok kanan. Dulu di Turki ini ada orang yang hobinya membaca Al-Quran. Jadi selesai salat beliau baca Al-Quran. Selesai salat beliau baca Al-Quran. Kenapa? Karena begitu cinta kepada Allah dan begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Ringkas cerita, karena beriringnya waktu mata beliau mulai kabur. Akhirnya Al-Quran itu ditulislah dengan tangan beliau sendiri. Beliau tulis, beliau baca. Beliau tulis, beliau baca. Beliau tulis, beliau baca. Selesai menulisnya, khatam Al-Qurannya. Lalu beliau berwasiat. Apa wasiatnya? Ini bahasa ulun lah, kalau bahasa Turki kata ini. Nah, kaina apabila abah mati, tolong Al-Quran yang abah tulis nih masukkan ke dalam kubur abah agar menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Ini kalau kita tidak berbicara aspek hukumnya,
Kita tidak membahas hukumnya. Tapi kalau ada yang berwasiat seperti ini, hukumnya hanya mubah saja. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Sama yang kayak orang kadang-kadang ulun nggak tahu di Kasongan, di Palangkaraya. Kadang-kadang ada yang berwasiat, nah bila kena abah mati lah, tatayakan kubur abah ikam, para kubur mama ikam. Kira-kira di Kasongan ada kadang itu yang berwasiat minta tatayakan bini itu nah? Ada kali kira-kira? Ada. Kalau di Palangkaraya ada. Bahkan kemarin jadi masalah. Mohon maaf, orang tua ibunya mati di Jogja, suaminya mati di Palangkaraya. Wasiatnya apa? Minta tatayakan, batakun ulun. Julun hukumnya kada wajib. Kenapa? Memberatkan ahli waris membawa jenazah dari Palangkaraya menuju ke Jogja. Cuma kadang-kadang kita nih aneh juga. Mbah mati hendak batakai. Aneh juga. Imbah hidup nini guring di mana, kai guring di mana. Ditakuni lu cucu mana kai, kada tahu ya nini. Ditakuni lu nini mana kai, kada tahu padahal serumah. Imbah mati hendak batakai melelain nah. Nya sudah mati itu bisa nya SMS-an. Harus ditayakan ya Allah. Cuma lu pada kan pian sekira rumah tangga itu romantis, sakinah, mawaddah dan warahmah sampai hari tua, bikin setiap malam itu pas seperti malam pertama. Bujuran nih, bikin setiap malam itu seperti malam pertama. Tapi Ustaz aku Tuhan sudah ada kawal lagi Ustaz amun kada kawal lagi paling tidak betumpangan batis barang. Tapi jangan guring belair. Ini guring di mana? Kai guring di mana? Imbah anak mati anak patah kai melalain ha. Cuma bahari ada kisah, nah tampul ingat nah. Boleh kalau kisah lah. Dulu bahari ada kisah, ya Allah, si Dini keluarga puluhan tahun, cucu aja banyak, beisi cucu, beisi cicit. Tapi romantisnya luar biasa. Mengiau bini nih ya Allah, cucu aja berdiri. Apa mengiau bini nih? My darling. Kayak gaul. Mengiau bini, my darling, my love, sayang. Jadi jar cucu nih ya Allah, apa rahasia kai ini? Akhirnya ditakuni kai, piannya romantis benar, bisi cucu sudah banyak, anak banyak benar. Kenapa jadi romantis benar? Mengiau bini, my love, my darling. Ujar kai bukan romantis. Aku kali ingat lagi ngaring nikah. Kayaknya mengalilo. Kembali kepada pembicaraan kita. Ini intermezzo aja sigar-sigar. Jadi pengajian ini banyak anunya iblisnya. Yang memberi muar kisah betunduk. Soalnya tuh guring. Yang memberi muar bayi digalak kisah babaca. Babaca kabar guring lah naik. Beri muar benar. Coba mun badom ada yang ngantuknya. Apalagi mun capit tuha pulang. Ya Allah. Jadi ringkas cerita, meninggallah beliau ini. Lalu dimakamkanlah beliau sebagaimana wasiatnya. Dimasukkanlah Al-Quran yang beliau tulis di dalam kubur tadi. Ringkas cerita, akhirnya salah seorang daripada ahli warisnya diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Lalu ziarah di Madinatul Munawwarah, ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai ziarah, hendak balik ke hotel. Ini yang pernah umroh, yang pernah haji, ulun yakin terbayang. Boleh guru hakim rancak benar sudah umroh, itu pasti terbayang. Yang belum sempat, ulun doakan mudahan cepat berangkat, amin. Cuma syaratnya berdoa itu harus yakin. Jangan berdoa aja kali yakin, sangka baik dengan Allah. Husnuzan billah, sangka baik kepada Allah. Berdoanya harus yakin, insya Allah berangkat. Jangan kali yakin, ya Allah, tulak juga kah? Bisa aja kalau kelambat banyak matian. Jangan, insya Allah berangkat. Jadi hendak balik ke hotel itu biasanya habis pagar keluar itu tuh banyak orang bajualan biasanya. Kalau kada ada laskar yang menyariki, yang bakuriak yang 5 real di situ juga hendaknya toko-toko banyak di luar pagar itu. Jadi yang anak nih kebetulan masuk ke sebuah toko mencari kitab. Setelah dia mencari kitab, lalu dia kaget, takajud.
Kenapa? Di antara kitab yang beliau pegang itu ada Al-Quran persis seperti tulisan bapaknya yang meninggal di Turki. Karena penasaran, ditariknya Al-Qurannya, dia buka tulisannya, dia kaget mengucapkan subhanallah. Ternyata Al-Quran yang ditulis di Turki, dimasukkan di makam abahnya di Turki, berada di Madinatul Munawwarah. Karena penasaran, dia tanya dengan yang punya toko. Ini bahasa ulun lah, sekali lagi bahasa Turki kira kayak ini. Ini bahasa ulun dari mana? Biar ini dapat Al-Quran nih. Jadi dia penjaga toko, aku dapat dari penggali kubur yang ada di Baqi'. Baqi' itu adalah makbarah, tempat kuburan ahlul Madinah. Bila orang Madinah biasanya dikumpulkan di Baqi', dikuburkan di Baqi'. Bahkan menurut riwayat nanti yang pertama kali dibangkit di yaumil qiyamah adalah ahlul Baqi'. Karena penasaran, bolehlah aku hendak bertemuan lawan tukang gali kubur ini. Ringkas cerita, berjumpa lagi. Lalu batakun, dari mana kamu dapat Al-Quran ini? Jadi dia penggali kubur. Waktu aku menggali kubur, kulihat ada jasad yang sedang memegang Al-Quran, dan jasadnya utuh, berbau wangi. Karena aku penasaran, ku ambil Al-Qurannya. Setelah ku ambil Al-Qurannya, kulihat tulisannya begitu indah. Akhirnya karena aku kada berduit, ku jual ke toko. Ini bagus berjual Al-Quran ini daripada proposal palsu. Ini ada proposal palsu nih, ya Allah. Lalu ku jual ke toko ini. Nah, itulah yang disahid oleh Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yusyarul mar'u ma'aman ahabbah. Manusia itu akan dikumpulkan beserta orang yang ia cintai. Karena beliau begitu cinta kepada Allah, begitu cinta kepada Rasulullah. Belum lagi di padang mahsyar, belum lagi di surga, belum lagi di liang kubur. Di dunia saja jasadnya sudah didekatkan kepada jasadnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pian malam hari ini hadir, niat pian karena mencintai Rasulullah, niat pian ingin menghidupkan syiar agama Islam. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, jam berapa sudah? Minta lambat jam di kasongan ini apa? Yang kedua, ulun sedikit berbicara tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bukan orang yang rajin salatnya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bukan orang yang rajin bersedekah. Orang mukmin yang sempurna imannya bukan orang mukmin yang tahajudnya setiap malam. Tetapi ternyata akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Sealim apapun kita, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita, seganteng apapun wajah kita, sekaya apapun kita, demi Allah, kalau tidak memiliki akhlak, maka tidak ada nilainya, baik di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia itu sendiri. Apalagi, mohon maaf, apalagi alim sudah kada, bungas kada, luang hidung ganal sabalah, sugih kada berakhlak kaulang. Oh ma, ini kakaknya wali termasuk wali dadar gulung. Mai 2 kali sakit dadar untuk gulung-gulung. Ulun mohon maaf Pak, ulun sering ceramah di instansi pemerintah, saya bilang bikin orang menghargai kita ini karena akhlak kita, maka untuk selamanya orang menghargai kita. Bikin orang menghormati kita ini karena akhlak kita. Jangan orang menghargai kita hanya karena jabatan kita saja. Jangan orang menghargai kita hanya karena kekayaan kita saja.
Kalau orang menghargai kita hanya karena jabatan kita saja, di hadapan orang hormat baik. Inggih Pak, siap Pak, oke Pak, bapak ibu paling memberi muat. Bujuran loh. Kenapa tidak memiliki akhlak? Kalau orang menghargai kita hanya karena kekayaan kita saja, selesai kita dari kekayaan, tidak ada harganya lagi. Tapi kalau orang menghargai kita karena akhlak dan budi pekerti kita, kapanpun, dimanapun, bahkan tatkala kita meninggal dunia, orang masih membicarakan tentang akhlak dan budi pekerti kita. Ulun cerita dulu sebelum cerita Rasulullah. Ulun dulu sebelum punya PT Raihan Aliatur, dulu punya CV Raihan, memberangkatkan apa? Ziarah Wali Songo. Ulun pernah berkunjung di Nyamplungan. Nyamplungan itu daerah Ampel. Ampel itu daerah Nyamplungan. Jadi ulun ada belang seorang habaib, perlu lupa nama beliau, tapi belum diberi kitab. Waktu itu anak ulun masih kurang lebih umur 5-6 tahun, kurang lebih ya, karena sudah terlalu lama cerita ini. Jadi ulun belang kalau ada sidin tuh Pak, orang sepuh, umurnya kurang lebih 70-80 tahun kurang lebih, karena dilihat dari fisik beliau. Beliau ini duduk di kursi Pak, di kursi, karena tidak bisa terlalu lama berdiri, ya, duduk di bawah, mungkin ada penyakit. Jadi waktu ulun duduk, sekalinya datang teh lawan cangkir, tapi orang Arab itu Pak biasanya teko panas benar, cangkirnya tuh halus benar. Ini halus benar. Namun kita di Kasongan menjulungi orang cangkir kayak ini, padahal orang pamalar. Cangkirnya juga kalau diuntal gini nih. Cuma kadang-kadang ada juga yang kaganalan mencuri galas kayak galas hantu loh. Jadi halus benar. Jadi dalamnya bisa syai, bisa gahwah, bisa teh, bisa kopi. Karena ulun lihat sidin ini lumpuh Pak, duduk di atas kursi dan orang alim. Akhirnya Pak, ulun membandingkan diri. Ulun berjalan ke parak sidin, ulun ambil tekonya, ulun tuang untuk memberikan tamu di tangati sidin. Dia sidin ini bahasa Arab sidin, ikam berdiam aja, karena ikam tamu, aku wajib memuliakan ikam. Masya Allah, beliau turun mulai kursi Pak, bakesot ke bawah, mengambilkan gelas, dituang ke tempat tamu-tamu yang datang, turun dari kursi, bakesot, padahal orang alim, orang yang mengarang kitab, habaib, tapi mau melayani tamunya dengan tangannya sendiri, turun mulai kursinya. Lalu beliau ngomong apa? Ujar sidin, biar alim kayak apa aja, ganalnya imamah. Tahu ya imamah itu lah, bulang. Ini bulang ini kan menunjukkan kealiman seseorang. Cuma mohon maaf, kalau pihak bebulang tuh boleh aja, kada syaratnya harus haji dulu kada. Dan bebulang itu kada harus pakai ijazah. Mun pihak bebulang boleh. Kalau hendak ijazah bagus lagi. Atau pihak subuh, supaya subuh bebulang semuaan boleh. Cuma imam ada jadi imam sidin tautan. Jadi sidin, seganal apapun imamah seseorang, sebanyak apapun ilmu yang dia miliki, kalau tidak memiliki adab dan akhlak tidak ada nilainya. Ini menunjukkan apa? Beliau alim, beliau memiliki ilmu, orang tua, habaib, tapi beliau punya akhlak rendah hati, tidak ada keakuan dalam dirinya, merasa dihormati dan merasa dimuliakan. Dan inilah ada akhlaknya Rasulullah SAW. Kita ini kadang-kadang mohon maaf lah, hanya alim satu umat, hanya ada satu umat, hanya alim sedikit, hanya tamat kitab Bajuri Ibnu Qasim. Ini itu membaca taputang panting, mana muktada, mana kabarnya, rasa pak alimnya. Sedikit orang salah, orang ceramah itu kan memikirkan ceramahnya ada, mencari mana salahnya. Imbas salah mengutil kawan dia, hadis itu ada bujur ikam dia, wah, orang lain, ya Allah ini beri muar bener. Kadang-kadang merasa alim, ini mau merasa ngalih hidup nih, percaya ada percaya. Kalau merasa ngalih, merasa sugih ngalih, merasa alim ngalih, merasa memiliki jabatan ngalih, akhirnya gila hormat, jadi percaya aja biar. Kadang disuruh orang jadi imam maju, 3 hari kada ke masjid lagi. Dituari sidin aja masjid tuh. Kenapa merasa alim, merasa sugih, kali suruh orang kamu muka boleh, bener-bener. Kenapa? Karena gila dengan hormat. Mohon maaf. Maka oleh karena itu akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Kita masuk kepada cerita Rasulullah SAW. Ulun pengen menyampaikan 3 saja.
bagaimana akhlak Rasulullah kepada Allah, bagaimana akhlak Rasulullah kepada keluarganya, dan bagaimana akhlak Rasulullah kepada musuhnya. Pertama, ada seorang sahabat. Yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua adalah Ubaid bin Umair, datang menemui salah seorang daripada ummahatil mukminin, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kedua ini bertanya, "Duhai Bunda Aisyah, tolong engkau ceritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mendengar pertanyaan ini, Siti Aisyah tidak bisa menahan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teringat dengan orang yang ia cintai, teringat dengan orang yang ia sayangi. Maka ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu an menangis terseduh-seduh. Bahkan menurut riwayat sampai baju beliau basah. Kenapa? Karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara isak tangisnya Siti Aisyah mengatakan, sungguh dalam diri Rasulullah semuanya menakjubkan, tapi saya pengen menyampaikan di antara yang menakjubkan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat kata Siti Aisyah, tatkala aku telah berbaring dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasulullah minta izin kepadaku untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kusaksikan, kata Siti Aisyah, Rasulullah mengambil air wudu, beliau bermunajat kepada Allah begitu lama dalam keadaan menangis. Beliau berdiri salatnya begitu lama dalam keadaan menangis. Beliau sujud, sujudnya pun begitu lama dalam keadaan menangis. Selesai beliau salat, kusaksikan, kata Siti Aisyah, beliau berbaring ke sebelah kanan, air mata yang suci beliau jatuh ke tempat sujud beliau. Ketika menjelang subuh, datang Bilal bin Rabah membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah ya Rasulullah. Setelah ingin membangunkan Rasulullah, dilihatnya orang yang dia paling cintai, orang yang dia paling sayangi dalam keadaan menangis. Bilal pun ikut menangis. Maka di antara isak tangisnya Bilal bertanya, "Lima tabki ya Rasulullah? Lima tabki ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Bukankah dosa engkau yang dulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah? Bukankah engkau yang dijamin masuk ke dalam sorga? Bukankah engkau yang paling mulia makhluk? Lima tabki ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Apala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Subhanallah, orang yang dijamin masuk ke dalam sorga, diampuni dosanya dulu dan yang akan datang, orang yang paling mulia makhluk, setiap malam salatnya dalam keadaan menangis, setiap malam sujudnya dalam keadaan menangis. Bahkan menurut riwayat sampai kaki beliau bengkak. Kenapa? Karena terlalu lamanya berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, dari cerita ini dapat kita ambil dua intisarinya. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah selalu melaksanakan qiyamul lail. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin." Hendaklah engkau bangun di tengah malam, karena tengah malam itu adalah adabnya para nabi, para rasul, aulia Allah, orang-orang saleh selalu bangun di tengah malam. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun hendak takun, tolong dijawab. Di Kasongan ini jam berapa subuh? 5:30. Jam berapa? Jam 4. Kalau di Palangkaraya jam 3 lewat 47 menit kurang lebih ya. Mun di sini jam 4 subuh paling tidak pian bangun, paling tidak pian bangun 3:30 atau jam 3:30 kurang 1/4. Kenapa? Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar bahwasanya ada 4 macam waktu yang begitu istimewa.
dan waktu ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita masa lalu. Bahari rancah ketinggalan sembahyang bahari, wah ya ini Pak masih ya. Ini bahari rancah ketinggalan sembahyang mana bacari aja cangkal, bacari ya kapang sugih ada sugihnya juga. Hari Jumat aja masbuk bakal amat kalau kawan nih. Pakai cangkalan bacari, mohon maaf. Bahari rancak ketinggalan sembahyang, bahari rancak ketinggalan puasa, bahari banyak umur sia-sia untuk belalai-lalai kepada Allah. Bila pian bisa menggunakan waktu yang 4 ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita masa lalu. Salah satunya apa? Adalah nisful lail, sepertiga malam. Amunnya kau bangun sebelum azan subuh, kalau usah banyak 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Ini adalah auqatus syarifah, waktu yang sangat mulia, dan di sini adalah amalan para nabi, para rasul, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf Pak, orang bangun tengah malam ini berat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, ila min ibadihil mustafa, kecuali hamba-hamba pilihan sajalah. Kalau kalian dipilih oleh Allah, berat bangun tengah malam nih Pak. Percaya ada percaya biar alarm HP dihidupakan, jam wakar dihidupakan, sebulan udah berniat bangun ya kalian kebangun dia juga. Paling-paling bangun apa mati HP. Ada yang menghampas. Esok bangun siapa menghampas seorang. Berat bangun tengah malam ini berat. Ila min ibadihil mustafa, kecuali hamba-hamba pilihan saja. Kalau tidak dipilih oleh Allah berat bangun tengah malam. Tapi lu yakin yang di majelis dibangun semua. Bakami. Itu biar salah siram, kesiram malam kohot jadi. Ada yang ada berbasuh, bakal amat juga kawan nih. Berat. Makanya kata ulama apa? Orang yang mampu bangun tengah malam, alamatu hubbillah, tanda dicintai oleh Allah. Orang yang mampu istiqamah bangun tengah malam. Bahkan dalam sebuah hadis, idza kana al-'abdu nisfal lail, apabila seorang hamba kata Allah bangun tengah malam, fa'aratu, seakan-akan aku berhampir kepada hamba tersebut. Lalu aku bertanya, hal min sa'ilin, apa yang kau pinta wahai hambaku? Masalah dunia, masalah akhirat, masalah jabatan, masalah rezeki, masalah anak, masalah suami, adukan padaku tengah malam, akan kuselesaikan, kata Allah. Tapi syaratnya tengah malam. Ibu-ibu, ini adakah ibu-ibunya? Oh, Bu. Nah, ibunya Hud. Oh, Bu. Alhamdulillah masih hidup. Ibu-ibu punya problem anak nakal benar. Dimasukkan ke pondok tajun. Dibari banyu panarang hati, kada lagi bebotol bedrom. Habis guru mulai di Palangkaraya, Martapura sampai ke Jawa-Jawa. Masih aja buntat. Coba bangun tengah malam, adukan kepada Allah. Yang memiliki hati anak kita adalah Allah, bukan kita Pak. Kita tidak bisa mendidik anak kita zaman sekarang menjadi anak yang baik. Kita tidak bisa mendidik anak kita sekarang menjadi anak yang saleh, kecuali campur tangannya Allah, memohon kepada Allah, minta kepada Allah, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Nih lalakian. Alhamdulillah. Ini lelakian nih mun beisi bini, mun kadada di belauran banyak. Nih mun beisi bini pamamayan benar ya Allah. Amun pamamayan kayak radio rusak. Maka bila pamamayan pakai episode 2-3 hari kada tuntung, mulai Senin sampai Kamis ngintuh baca tabuli. Laki ke dapur, di kampungnya ke dapur, laki di kamar mandi, ditungguinya. Wani benar, tambahan halilipan kalau. Wani laki, cuma lakian nih dia takutan lawan bini kada paham lu. Awak ganal, sesengot tabal, muntato, kali jengking, ular, di belakang itip. Oh, di pasar salah sedikit habis suruh ditempelengi. Tetapi babaya boleh ke rumah di mamai oleh bini kijip-kijip mata. Yang menangis, Pak mun beisi bini pamamayan gitu baik. Coba bangun tengah malam adukan kepada Allah. Insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Cuma sekiranya pian bahagia bila beisi bini pamamayan itu jangan itihi pamamayannya baik, itihi kecantikannya. Tapi Ustaznya gak ada bungas juga. Pamamayan iya, bungas kada. Jangan itihi bungasnya pulang, itihi kasih sayangnya.
Tapi ada penyayangan di Ustaz teh, jangan aku kucing ini sepaknya aja. Amuninya ada penyayangan juga itihi kedermawanannya pamalar aja Ustaz teh. Mamun pian diisi bini yang gak itu sudah ada bungas, pamamayan, apalagi kada penyayangan, pamalar hapulang. Pian percaya Pak, insya Allah pian terhindar daripada ajab kubur. Kenapa di dunia diajak boleh di pian sudah. Ini tengah malam nih Masya Allah. Yang kedua, waktu yang istimewa yang kedua bisa menutupi kekurangan kita masa lalu apa? Tadi qabdal fajar, yang kedua apa? Wa ba'dal fajar, setelah fajar. Amuninya kawa, habis sembahyang subuh tuh jangan guring baik. Ini au guring ha. Mengamalkan sirajul bantat. Guring habis sembahyang. Yang memberi muarnya ibu-ibu kadang-kadang ibu-ibu. Tapi dan ibu-ibu sini, ibu-ibu di Kasongan. Kadang-kadang ibu-ibu ini sakti juga. Usalli fardhu subuh, belum lagi mengangkat takbir. Ya nah habis salamnya aku langsung guring. Langsung guring deh. Sembahyangnya belum ada guring deh. Yang memberi muarnya bilangnya guring lawan mukana-mukananya. Hancur Yasin talincai. Padahal amunnya kawa habis sembahyang subuh jangan guring. Sekarang kan isyraq cepat Pak. Jam 4:49 menit. Mun habis isyraq silahkan guring. Kenapa? Ini waktu yang sangat mulia, ini waktu yang sangat mustajab. Bahkan ada yang mengatakan satu rakaat di 4 waktu ini sama 40 tahun kita beribadah. Jangan guring. Dan mohon maaf, dalam kitab Fawaidul Mukhtar, bila orang tua katujuh guring habis sembahyang subuh, itu mewarisi kena fakir di hari tuanya Pak. Sakit di hari tuanya, sudah tua penyakitan susah pulang. 4 anak-anak nakal pulang, mati berdiri kawan nih. Jangan kembali kepada pembicaraan kita. Display. Yang kedua, dari cerita Rasulullah ini menggambarkan apa? Kalau kau salat sendiri, silahkan perpanjang ayatmu. Bahkan Rasulullah menurut riwayat kadang-kadang beliau satu rakaat surah Al-Baqarah kalau salat sendiri. Tapi kalau salat berjamaah, sebagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Mas'ud, jangan kau perpanjang ayatmu. Kalau bersama orang banyak, perpendeklah ayatmu. Kalau bersama orang banyak, tapi panjangkanlah ayatmu kalau kau salat sendiri. Kita ini kadang-kadang terpaling. Bila sembahyang seorangan pendek benar, bila sembahyang lawan orang apalagi jadi imam panjang ayat. Imbas sembahyang seorangan qul huwallah, subuh qul huwallah, Johor qul huwallah, asar qul huwallah, maghrib qul huwallah, sampai malaikat pinandu sudah. Bapak yang mengangkat takbir aljar malaikat pasti qul huwallah. Allah, iya Allah, bahari ada kisah, nanti ingat kisah boleh kalau kisah lah, boleh kan ya? Boleh ada kisah apa? Imam ini terkenal imam qul huwallah. Bila jadi imam isya pasti tak buat qul huwallah. Kakanakan kan polos, nih baik. Kakanakan apa yang dilihat itu disambatnya, apa yang dilihat itu diucapkan. Ini kakanakan ini polosnya. Beda kita orang Tuhan banyak munafik, mohon maaf. Duitnya diambil mencucuk ada banyaknya gitu. Bujur banyak. Bujur aja seorang kalau. Jadi kakanakan nih baik. Sampai yang dilanggar hari gerimis yang tuha kadang-kadang banyak kakanakan si dini imam istiqamah. Pas si dini angkat takbir Allah, pas membaca Al-Fatihah, waladhdallin, biar kakanakan kepandar bibisik aja. Pasti Allah. Sekalinya imamnya mendengar, langsung berpaling, belum tentu dari itu kisah aja bang, kisah. Kalau ada dalam kitab dia mencari ya, kalau ada. Dan mohon maaf, kita ini kadang-kadang paling bila sembahyang seorangan pendek, bila jadi imam panjang. Jangan. Abdullah ibnu Mas'ud itu suaranya merdu, orang yang paling fasih bacaannya. Bahkan Rasulullah sering memanggil Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah. Kenapa? Begitu merdu suaranya, tapi ditegur oleh Rasulullah. Kenapa? Karena terlalu panjang membaca ayat beserta orang banyak. Jangan Pak. Ini kasihan makmum di masjid kepanjangan sampai makmum hafal struktur masjid, belum rukuk-rukuk jangka tua
sekretaris, bendahara, sampai jumlah saldo masjid tahu makmum belum aja lupuk kepanjangan. Ya Allah ya Karim, sampai makmum sampai punggul pun imam mana. Pak ulun beritahu ulun ini lu serius. Imam yang bagus itu, imam itu adalah pemimpin. Pemimpin yang bagus itu memahami rakyat yang dipimpin, itu imam yang bagus. Kada boleh jadi pemimpin nih, yang penting aku nyaman, yang penting aku kanyang, yang penting aku bahagia. Tapi kada memikirkan rakyat dipimpin, itu bukan pemimpin namanya. Pemimpin yang baik memahami rakyat yang dipimpin. Bila dia jadi imam, apalagi di pasar, jangan terlalu panjang. Apalagi di tengah kota, jangan terlalu panjang. Lain di pondok pesantren, itu orang sekolah semuanya, menuntut ilmu semuanya. Kalau di pasar pian panjang, Mbak, banyak kasihan orang ada usyuk gara-gara pian. Rumah panjangnya ya Allah, sales parah lagi datang. Yang terlalu panjang, mohon maaf. Rasulullah mengajarkan. Yang kedua, nih imam, doa juga tolong, doa itu seperlunya aja, jangan habis doa dibacain sampai doa masuk isi aja termasuk, sampai makmum menunggui benar pabila benar atinanya ini pabila Robna ada kalau ada Rob sini sekalinya Rabbana zalamna belum jadi dua berturap pulang yang kedua Rabbana hablana belum jadi dua Rab yang ketiga Rabbana la tuzigna makmum sampai berpandel panjang banget ih seko pian percaya ada percaya bila terlalu panjang doa ini bila terlalu panjang pian percaya ada percaya yang mengaminakan kada ikhlas lagi pakai apa juga panjang doa orang mengaminakan mun pertama bagus aminnya amin ya Allah amin coba mun kepanjangan amin apalagi yang di luar ambil merokok hanya amin ya kepanjangan makanya yang terlalu panjang berdoa kok boleh panjang boleh sembahyang seorangan munajat kepada Allah minta kepada Allah apa yang kita perlukan hidup ini itu perlu panjang apalagi ada kakak-kakak lainnya apa banyak panjang ada usaha panjang benar doa ya jadi sampai yang getar-getar orang menunggu yang banyak tina panjangan dan ketiga lu gak tahu di kosongan gak tahu ini di Palangkaraya kalau di sini insya Allah sama Pak ulun gak tahu siapa yang melajari ulun bingung bila habis sembahyang maghrib habis sembahyang subuh bila imam membaca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma ajirni minan nar Allahumma antas salam bapaling jatuh imam habis siapa kamu melajari kasihan imam ada lagi kawan ada iba dua yang asam urat kalau nggak aku berjalan lagi stroke yang lainnya hilangan siapa kamu melajari gitu teh tahu di kasaman ini orang lebih hesok lah padahal dalam kitab Takriratus Syadidah barang siapa yang habis sembahyang subuh habis sembahyang maghrib membaca la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali Allahumma ajirni minan nar 7 kali dia tidak memindah kakinya sama seperti atahiyatul akhir maka dia akan mendapatkan 10 macam kemuliaan salah satunya apa dikabulkan oleh Allah 10 macam hajatnya dihapus oleh Allah 10 macam kesalahannya diberikan 10 macam kebaikannya jadi kadang-kadang kita lihat tadi hilangan cuma kadang-kadang salah imam juga karena apa yang salah imam ketujuh menjulung mikrofon ke belakang tuh lah jadi orang gak wani di belakang dah makanya tidak jadi imam bila menjulung mikrofon tuh itihi yang di belakang tuh siapa yang lau julung ha menggatar kawan inya mohon maaf jangan tersinggung Ben ini di Palangkaraya inya kada semua yang bawa kupiah haji bisa membaca doa mohon maaf kada semua yang bagamis bisa baca doa jadi jangan sembarangan menjulung julung menggatar sih daripada dijulung baik bulik berdulu cuma bahari ada lagi kisah boleh gak kisah? nyaman aja biar boleh dulu ada kisahnya apa? hanya datang umroh ngarannya hanya datang umrahnya biar masih panas mesinnya masjidnya belum ajan datang hanya datang
cuma semingguan nyampe di Palangkaraya, di sini kurang lebih. Oh, ngamun hanya datang umrah bagamis, tasbih ganal, minyak harum, hajar aswad, imam aja mencium sangat. Sekalinya pas orang salamatan, harinya hujan, ustadznya ada datang. Lihat orang di ujung tuh potongannya ya ustadz jurang, ustadz Gibari jakalah potongannya. Akhirnya jurang, ayo mohon maaf Pak Haji lah, pian aja membaca doa. Kali situ aja, kada pian aja, kada situ aja di sini. Ada ustadznya nih kada datang. Pian aja, kada situ aja sih. Mulai saya kirim dah. Ada pian aja berdiri sih. Keluar kita bakal hijrin. Orang udah bisa dipaksa-paksa. Itu kisah aja Bang, kisah aja. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi Rasulullah luar biasa adabnya kepada Allah. Yang kedua, bagaimana akhlak Rasulullah kepada keluarganya. Rasulullah itu Pak memiliki istri berapa? Berapa istrinya Rasulullah berapa? 11. Bujur 9 ke 11 kan? Situ 8, situ 7, mana yang bujur? Istri Rasulullah 11. Dari yang 11 ini lu beritahu Pak agar Bapak jangan salah kaprah. Dari yang 11 ini yang bujang hanya seikung, yaitu Siti Aisyah. Yang lainnya janda semuanya. Kalau bahasa kami orang kampung balu. Tahu kan orang Jakarta pengarangnya lah. Lain berubah lain. Janda. Dan janda yang lainnya itu rata-rata umurnya 70-80 tahun. Yang bujang hanya seikung Siti Aisyah. Makanya ibu-ibu, makanya ibu-ibu bila laki pian hendak kawin, alasannya sunnah Rasulullah, julungi boy yang 70-80 tahun. Ini bujuran ini sunnah nih. Biar aja laki pian karacunan, minum susu kada leluasa. Bujuran ini kadang-kadang lakian ini enak kali sunnah. Banyak sunnah lagi, sembahyang tahajud sunnah, puasa Senin Kamis sunnah, apalagi bersedekah sunnah. Amunya sunah-sunah julungin 70-80 tahun hanya tahu. Cuma ada kawan ulun, aku jangan hendak kawin ulun janda kembang, ada aja kawan ulun saya ikungnya ada nih janda kembang. Bayar datang tuha benar, kenapa dia tuha? Cidin berjualan kambang. Rasulullah ini Pak punya istri 11. Pernah suatu saat ini ulun terharu mendengar cerita ini, membaca cerita ini Pak. Jadi pernah suatu saat Rasulullah itu berkunjung kepada salah seorang istrinya. Kalau tidak salah namanya Asma, kalau tidak salah ya, belum lupa ini cerita. Habis belang, lagi asik-asiknya ngobrol, datang pembantu budak saya membawakan makanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada kiriman makanan. Lalu istrinya yang dikunjungi tadi bertanya, dari mana makanan tuh? Bahasa kita. Lalu jawab pembantu tadi, kiriman dari bininya Rasulullah yang di sana. Ternyata istri yang dikunjungi tadi cemburu, Pak. Dia berdiri, dia pukul piringnya, berhamburlah makanannya. Setelah berhambur makanannya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kat itu kan kalau orang belajar ilmu nahwu, kat itu litahqiq. Kalau bahasa Inggris mungkin tata grammarnya ya. Kalau kat itu litahqiq, sungguh Rasulullah itu bujur-bujur menjadi uswah, menjadi contoh bagi kita semua. Habis ditapak piringnya, Rasulullah tidak marah, tapi beliau senyum. Beliau ambil piring yang berserakan tadi, beliau ambil makanan tadi, beliau masukkan lagi ke dalam piring tadi. Dengan senyum beliau mengatakan, mohon maaf, ibumu sedang cemburu. Tidak ada marah sedikit pun. Jaka bahasa kita apa? Wajar aja si Dinis hari kalian lagi cemburu, tapi beliau tidak mencela pembantu, tidak memarahi istrinya, tidak memarahi yang mengirimkan makanan. Kenapa? Karena Rasulullah menjaga harga diri istrinya, menjaga harga diri pembantunya, menjaga harga diri yang mengirimkan makanan. Rasulullah hanya ngomong, ibumu sedang cemburu, dalam keadaan senyum, tidak ada marah sedikit pun. Itulah akhlaknya Rasulullah. Bah, amun kita tahuam lagi.
Amun bini wani menapak piring di hadapan, tahu lagi. Jangankan pian ulun aja gin, hah? Piringnya suruh makan kamuntongnya itu bang. Tapi Rasulullah Masya Allah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu. Paling baik suami adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Paling baik suami adalah orang yang paling baik dengan anak-anaknya. Dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan istri dan keluarga saya. Mohon maaf Pak, paling baik laki itu yang paling baik lawan bininya. Bahkan kalau hendak murah rezeki, baik, hendak murah rezeki, hendak hajat dikabulkan oleh Allah, jangan pamalar lawan bini. Pamalar benar lawan bini. Lawan bini orang baik benar, membaik muar benar. Bini orang malah ditraktir makan. Mbah bini seorang yang karing dibawakan. Lawan bini orang lembut benar Bapander. Ada apa ding? Bini orang harap nah merayu bini orang, bini seorang udah suruh dirayu. Bila bini orang menelepon lawas Bapander, halo, apa kabar? Panjang bener. Mbak bini seorang menelepon, aku haur. Bukan bagus tuh Rasulullah tuh, ya Allah. Ibu, Rasulullah itu sangat romantis kepada istrinya. Biar bisa membayangkan orang yang paling mulia makhluk, orang yang raut wajahnya, gantengnya luar biasa. Kalau Nabi Yusuf itu seperti bulan, kalau wajahnya Rasul kasyamsi seperti matahari. Kegantengan Nabi Yusuf itu boleh ceritakan sedikit. Di Mesir itu terjadi musim peceklik. Peceklik itu musim kemarau panjang. Orang banyak kelaparan, bini ini kekumpul banyak lapar. Dilewatakan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf ini lewat aja nih. Lalu bini ini melihat wajahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam 2 bulan kada makan langsung kenyang baik. Begitu gantengnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya ibu-ibu bila pian lapar gue, itihi muhalaki pian, insya Allah menjadi wak. Makanya dalam Al-Quran apa? Falamma ra'aynahu wa akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim, dalam surah Yusuf. Kan ceritanya itu Julaiha itu kan dihul-hulut oleh orang Masurinya apiani kacau camuh, masa hendak lawan budak sahaya kan level, masa bini raja hendak lawan budak ada level uyuh pian nih. Jadi jar Julaiha ini kada tahu Yusuf tuh kayak apa, nyaman nih menyambat. Akhirnya apa? Dalam cerita itu dijulungi pepancokan bebinian permaisuri yang gadis-gadis cantik nih dikumpulkan. Bungas benar kayak bini pian tuh bang. Sedikit kumpulkan. Lalu Nabiullah Yusuf nih lalu sambil mengiris buah dilewatakan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itulah dalam Al-Quran, wa qata'na aydiyahunna, terpotonglah tangan mereka. Wa qulna, dan mereka berkata, ini malaikat kah manusia kah? Kada ketampanan wajahnya, kada terasa yang tangan panggil. Kenapa? Begitu enaknya memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Julaiha kalau hanya sehari melihat panggal tangan. Punya Julaiha setiap hari karindangan. Itu wajahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana wajahnya Rasulullah SAW? Kasyamsi, seperti matahari, tidak bisa ditandang terlalu lama. Kenapa? Begitu bercahayanya luar biasa. Tapi dengan istrinya begitu menghargai Pak, dengan istrinya begitu menghormati, dengan istrinya begitu romantis. Bahkan menurut riwayat, pada suatu saat Rasulullah itu minum 1 gelas dengan istrinya. Siapa yang disuruh minum? Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah minum, diambil gelasnya, dicari mana yang bekas bibirnya Siti Aisyah. Itulah disentuhkan ke bibirnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Kalau kita tahuang lagi, namun cangkir bakas bini tahuang lagi, galas belain. Kenapa? Hebat jo ginco di situ. Nah, abah bini ini memberi muar karena bila beginco kata tabalan, bila tertawa gigi aja abang. Iya. Rasulullah makanya yang paling baik suami ada orang yang paling baik dengan istrinya. Begitu juga istri, begitu juga ibu-ibu. Oh,
mendengar jiwa kalah. Oh, alhamdulillah masih hidup. Ibu-ibu yang paling baik istri adalah orang yang paling baik dengan suami dan anak-anaknya. Kadang-kadang ibu-ibu ini tak paling juga. Lawan laki orang ini dia beradab benar. Lawan laki orang, inggih. Pun, inggih. Pun. Oh, lewat di hadapan laki orang berjalan dia bilang anak jerungkop. Imbah di hadapan laki seorang anak jejak kepala berelaan aja. Memberi muar benar. Tapi kalau ibu-ibu di sini yakin mukanya hari sorga semua ini. Ya kalau ada separuh lah. Dan mohon maaf ibu, yang menyuruh pian menghargai laki pian bukan ustaz. Yang menyuruh pian menghargai laki pian bukan habaib. Yang menyuruh pian menghargai laki pian bukan ulama. Tapi yang menyuruh pian menghargai laki pian adalah Rasulullah SAW. Makanya kata dalam kitab Al-Kabair apa? Seandainya ada yang disuruh sujud selain daripada Allah, maka disuruhlah perempuan itu sujud kepada suaminya. Begitu mulianya suami di hadapan Allah. Kalau perempuan tahu pahala membersihkan debu yang di muka suaminya, maka dia tidak akan membersihkan debu itu dengan tangannya, tapi dia bersihkan debu itu dengan mulutnya. Kenapa? Begitu mulianya suami kita di hadapan Allah. Ini bebinian kada usah gin sujud, kada usah membersihkan debu lawan muntung, kada usah. Cium tangan laki aja gin, cukup aja sudah. Cium tangan laki, bila hendak tulak cium, habis tuntung sembahyang cium tangan laki. Cuma kadang-kadang bebinian nih aneh, yo supan mencium tangan laki supan aneh, yang lain dicium habis dicium yang lain. Cium tangan laki supan, bisa mencium hari raya. Mungkin babanya tagatok bari lalah, beri muhar benar. Kalau bini ulun mohon maaf, kalau bini ulun wajib mencium tuh atas bawah. Tangannya udah bawah lalu. Oh ini nah balik ke itu nah. Di bawah, sekarang ngintu aja sebutin. Nomor bawah, pun tertawa. Mohon maaf ibu-ibu. Ini kadang-kadang ibu binian ini ulun yakin ke pengajian rajin benar. Jilbab tertutup rapi benar. Alhamdulillah sembahyang tagawi. Tapi kadang-kadang lawan laki wani benar. Yang sudah wani ini bangga hapulang berkesah hapulang baik kam laki ikut kan sesengot gigi tabal seharak benar. Bila ada bebinian kayak itu lihat kena matinya dia jadi saksi semua pasti kada berhilak orang tuh. Bahkan dalam kitab Nulihatul Majalis nah sadangnya sudah tarusnya kada lah air bujurang tarus kada Pabila kayaknya bila esok nyata kali sembahyang subuh udah. Bahkan dalam kitab Nulihatul Majalis, waman barra barang siapa yang berbuat baik kepada suaminya. Beristilah mendatangi laki gue mengajari ibu-ibu nih. Karena ibu-ibu ini kadang-kadang dosa kada terasa, wani lawan laki ini kada terasa ini. Barang siapa yang beristilah mendatangi lakinya tuh nah, mengambil tangan lakinya, lalu diciumnya tangan lakinya, lalu dia ngomong oh abahnya. Mengiau laki apa bu? Abahnya kah? Atau sayang kah? Atau bek kah? Atau aa kah? Atau bek titik di hadabiu. Oh abahnya ulun banyak-banyak minta ridha, ulun banyak-banyak minta maaf. Diciumnya tangan lakinya seraya meminta maaf, ngomong lawan lakinya ulun minta ridha lawan pian lah. Ulun jahak mama mayi pian, kasihan pian, muntung ulun nyaring benar tiap hari lawan pian kayak radio rusak. Ulun minta ridha, minta maaf, diciumnya tangan lakinya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Di dalam kitab Nulihatul Majalis, pahalanya sama seperti pahala Siti Asiyah dan Siti Maryam yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mulai malam hari ini pian datangi laki pian. Pian bilang nak buring oh abahnya sini pang. Kenapa ulun minta ridha lawan pian lah? Kenapa mendengar ceramah malam tadi? Insya Allah laki pian menjapai dahi pian. Kenapa kembung perangai enggak aja? Karena biasanya minta ridha hari raya aja. Tombel setiap malam minta itu. Ini ulun ada cerita, ini cerita benar. Yang cerita ini adalah Habib
yang baru tangkap Palangkaraya pengasuh Darul Lughah itu ada di Jawa Timur, Pak, ada di Jawa Timur. Ada kuburan itu kena proyek jalanan, akhirnya ada satu kuburan yang dibongkar. Setelah dibongkar orang kaget. Di Jawa Timur kejadiannya, tapi saya lupa tepatnya di mana. Kubur itu sudah 30 tahun. Setelah dibongkar kaget. Kenapa kaget? Ternyata yang dalam kuburan ini, mohon maaf, jangankan badannya, kain kafannya tidak rusak, Pak. Akhirnya penasaran, orang bertakun, kiai mana nih? Ustazah mana nih? Ditakuni ada sih, ada kiai di kampung ini, ustaznya ada juga. Siapa yang mau makam ini? 30 tahun sudah ada rusak, kain kafannya aja ada rusak, apalagi jasadnya. Cuma ada kawan ulun yang lucu, baik. Anu jar, burulah jar, mengamalkan surah Al-Mulk itu jar, kena ada rusak badan di kubur, inggih jul, ulun kada wani, bulu aja. Ulun kada rusak, kurang rusakan di higau, lakukan dia. Itu ada juga saya kamu malah lainnya juga. Jadi ringkas cerita, mohon maaf. Ditanya orang di mana sekalinya, oh jar urang itu kada orang alim, kada ustazah, tidak terkenal. Siapa? Itu bebinian. Bahari sejaman adanya bercerita 30 tahun yang lewat itu perempuan punya suami, suaminya ini zalim benar lawan bininya nih, rancak dipukuli, rancak dimamai, laki ini zalim lawan bininya. Sampai di sanaknya berucap, ikam minta cerai aja lawan laki ikam tuh, banyak lagi laki yang bertanggung jawab. Apa dia bilang? Mudah-mudahan suamiku ini menjadi amal ladang amal bagiku. Ternyata perempuan yang sabar menghadapi suaminya, ikhlas karena Allah, Allah peliharakan jasadnya 30 tahun tidak hancur. Kenapa? Karena memuliakan suaminya. Jadi ibu-ibu ada rugi memuliakan suami, Bu. Mohon maaf, cuma ibu-ibu ini tadi banyak tapaling deh. Kadang-kadang ada kapanganten, ya Allah, habis-habisan. Bapupurnya 3 lapis. Iya, muha putih, bulu hirang tuh ya toh. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Belum lagi yang di atas mata ini, bendera Jerman 3 warna. Belum lagi yang di ujung sini apa namanya, Ayener kah apa kata? No, apa itu ini? Belum lagi yang ini bulu mata palsu. Marawa ustadznya bilang alih bawa kilakna. Oh ya Allah, belum lagi tulis kaning awas tikungan tajam, bisa kekireng pangi tikungan dong. Oh, ya Allah, harumnya luar biasa. Lewat di hadapan laki orangnya bocok mau bini siapa, harumnya harum benar. Padahal itu bisa haram, ibu. Kenapa? Itu pian menikmati wajah pian, menikmati aroma harum pian adalah suami orang lain. Kalau terlalu berlebihan, hukumnya haram. Itu lawan laki orang minta harum benar, tapi lawan laki seorang, ya Allah, hendak guring, ya Allah. Daster yang 3 hari kita dapat napas, yang gantung pakai, dasternya, ya Allah, sudah daster 3 hari kita tiap pada batapas, maka laki mencium pahit, kenapa autan, dicium di tampaha bau balsam, digulu bau kalapanak, kemana laki mencium? Bayi mencium kamu pakai pupur basah tuh kalimpanan lagi, Allah. Padahal pahalanya ganal, makanya boleh pian itu berpakaian yang kira-kira laki pian tuh geregetan melihat pian. Bila melihat tuh gitu loh. Boleh. Kalau perlu pian pakai baju tidur yang jangan wah itu jorok. Dia aja maiwak tapi seksi, malam juga. Kalau perlu nah. Tapi ustadznya katiak perlu hilang. Ada inya bak adab juga. Kalau perlu cari baju yang ada balahan di sini nah. Ini serius nih. Jadi laki pian melihat tuh bagairah tuh nah. Ini ya Allah kayak anak semangat. Cium sini bau mas, ini bau apa? Masuk ke bantal bayi hendak guring, oh my, bau liur kada apa sulas tilam. Kayak apa hakai kada hambar. Ya Allah, kelimpahan gak mencium. Pokoknya gue malam ini pian ganti penampilan. Kalau perlu pian pakai rok mini anak pian. Biar laki pian membuka lampu. Tolong biar laki pian. Ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam sudah lu ceramah, coba biar lihat. Pas kalau lah sejam sudah. Ulun punya prinsip ceramah ini jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lebar. Kalau terlalu panjang kesian ibu-ibu, kalau terlalu lebar kesian bapak-bapak. Ceramah. Biar pikiran pian kemana? Dan ulun punya prinsip ceramah ini jangan panjang, biar pendek tetapi masuk. Daripada panjang mau kada masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita bersama ceramah agama yaitu yang dibawakan oleh Haji Muhammad Kipari. Mudah-mudahan kita dapat mengambil intisarinya disampaikan oleh beliau. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa. Untuk doa kembali kepada Bapak Ustadz Haji Muhammad Kipari untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikianlah tadi acara demi acara telah kita lalui bersama. Atas nama panitia Darul Mutakin mohon sebesarnya kepada Bapak kami atas nama panitia pengurus Majelis Taklim Darul Mutakin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan. Dan untuk acara selanjutnya yaitu untuk marilah kita memulai dengan mengucapkan alhamdulillah.